warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingin selalu dicintaimu ya Rasulullah. Tema kita pada hari ini. Kenapa kita pengen selalu dicintai sama Nabi Muhammad? Karena satu, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tercinta di sisi Allah. Kita itu kalau kepengen deketin seseorang aja, kalau secara langsung kadang-kadang susah. Akan tetapi kita bisa lewat orang-orang kesayangan dia, kecintaan dia, dengannya mudah masuknya kita kepada yang kita tuju tersebut. Misalnya nih, ibu-ibu nih kepengen bisa deket sama gubernur, misal. Ya, saya cuma misalin doang. Karena ibu kepengen nih jalanan di sini nih biar digedein gitu. Sehingga sekalian, kamu kepengen jalanan di area rumah kamu ini dibesarkan misalnya. Yang bisa ngerjainnya nih kayaknya Pemda, sehingga kamu harus kirim surat, ada keperluan sama gubernur. Nah itu kan kamu ngajuin ibu-ibu usiku sekalian, kapan ceritanya mau diterima tuh surat? Lama. Lewat RT RW dulu. Abisnya itu lewat kelurahan dulu. Abisnya kelurahan lewat kecamatan. Abisnya kecamatan lewat kabupaten, habisnya kabupaten baru tuh lewat provinsi, itu pun belum tentu langsung diajukan kepada gubernur. Bisa lewat Pemda dulu, bisa lewat ini dulu, itu dulu. Masya Allah, repot luar biasa. Tapi yang kamu inginkan tersebut itu bisa langsung sampai kalau kamu lewat orang-orang yang dia sayangi. Misalnya, kamu deketin anaknya atau kamu deketin bininya. Kan gitu. Temenan nih ceritanya. Udah temenan, lama-lama dia sayang sama kamu. Istrinya atau anaknya tersebut sayang sama kamu, kesian sama kamu. Misalnya, karena kamu orangnya tulus, karena kamu orangnya ikhlas, karena kamu orangnya baik, kemudian dia sayang sama kamu. Satu hari kamu bilang, saya tuh kepengen banget ngajuin surat kepada Pak Gubernur. Dia bilang, sini dah suratnya saya bawain. Bu, kalau dibawain sama anaknya atau kalau dibawain sama bininya kan langsung jadi cepet. Pas ngelihat Pak Gubernur lagi minum kopi pagi-pagi, Pak, ada surat dari teman saya, tolong dibaca ya Pak, saya kesian sama dia. Kan begitu. Dibaca, oh ternyata permintaan biar jalanan dilebarkan. Oh mungkin jalanannya sempit. Coba tuh langsung telepon tim, diutus, beres bu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala buat amalan kita sampai kepada Allah bukan main-main sensornya. Ibu-ibu saudaraku sekalian, Nabi Muhammad pernah bercerita kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal dalam hadis panjang yang diceritakan Imam Ghazali dalam akhir kitab Bidayatul Hidayah. Katanya beliau, Sayyidina Mu'adz, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil safar. Satu hari saya lagi jadi teman boncengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu kadang-kadang kalau bepergian boncengan. Saya lagi nemenin Nabi Muhammad boncengan satu unta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengahan jalan di gurun pasir, saya sudah mulai ngantuk-ngantuk. Saya di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bertanya, "Ya Mu'ad, lebek ya Rasulullah. Ala uhadditsak. Maukah kamu saya ceritain satu hal? Tidak akan pernah disampaikan oleh orang selain saya kepadamu, wahai Mu'ad." "Bala ya Rasulullah." "Ya Mu'ad, inna lillahi hafadhah." Wahai Mu'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat kurir pahala. Jangan kamu kira kurir cuman punyanya JNE doang. Jangan kamu kira kurir cuman punyanya Shopee doang. Ibu-ibu sekalian, ada kurir pahalamu tuh. Tiap hari ngebawa-bawain amal-amal perbuatanmu. Katanya Nabi, ada seseorang punya sholat fardu, punya sholat sunnah, punya Quran, punya zikir, pahala yang sudah dia kerjakan, punya sedekah, dibawa amalnya sama malaikat. Seneng malaikat bawa amal besar. Ini kalau yang dibawa pahala, Bu. Gimana kalau dosa ya, Bu ya? Dan silahkan pikirkan, selama ini apa yang dibawa malaikat-malaikat hafadhahmu darimu. Dibawa sama malaikat sampai di langit yang pertama. Malaikat langitnya nanya, "Tunggu dulu. Kamu bawa apa?" "Bawa amalnya fulan bin fulan. Mau saya ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala." Kata malaikat, "Tar dulu, saya mesti periksa. Adakah di antara amal tersebut adalah mengadu domba? Kalau di antara amal perbuatan dia sehari ini ada ngadu dombanya, aku diminta Allah untuk melemparkan kembali amal tersebut kepada pelakunya dan tidak diperkenankan dia buat naik ke atas diriku ini. Nggak tembus langit berikutnya kalau amalnya diantaranya ada namimah, mengadu domba." Malaikat langit besok harinya bawa lagi tuh si kurir. Amalannya nggak ada namimahnya. Nyampe lewat di langit pertama, langit kedua, tunggu dulu. Ada hasutnya apa enggak sama orang lain? Ada iri dengkinya enggak sama orang? Saya malaikat disuruh sama Allah buat jagain amal. Apabila di sana terdapat hasud, aku diminta untuk melemparkan kembali kepada pemiliknya. Itu ibu-ibu sekalian, tiap langit tuh ada sensornya. Tiap langit ada bagian pemeriksanya. Betapa sangat repotnya kamu buat bisa amal ibadahmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, sampai katanya Nabi Muhammad sudah menceritakan beberapa pintu. Itu ada 7, Bu, pintunya. Masing-masingnya tuh jagain amal, jangan sampai ada ghibahnya, ada lagi yang jangan sampai dia menghina orang muslim, ada lagi yang sampai ada nggak dia kebencian kepada salah satu dari wali min auliyaillah. Begitu ada kebencian kepada salah satu dari orang yang tercinta di sisi Allah, dilemparkan kembali kepada pemiliknya. Sampai ada amal yang benar-benar bagus lewat semua pintu, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi tasbih, gemuruh suara dari para malaikat nih, karena amalnya benar-benar soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku yang tahu dia mengerjakan itu semua bukan karena aku, maka lemparkan kembali kepada pemiliknya. Bukan mudah untuk amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Jika amal ibadah aja susah mau diterima di sisi Allah, apalagi kitanya.
yang bukan cuman punya amal ibadah tapi juga punya banyak dosa-dosa. Bu, saya sedang berbicara kepada hatimu. Silahkan kamu tanyakan masing-masing, adakah kamu sudah menjadi seseorang yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya para wali-wali yang ngerti urusan ini, beliau mengatakan, andai saya tahu satu tasbih saya diterima di sisi Allah, saya akan jamu warga Tarim 7 hari 7 malam. Sayyidina Umar Muhtar mengatakan hal yang semacam itu. Karena mereka paham urusan diterimanya amal soleh, urusan diterimanya diri di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan urusan yang mudah. Itu sebabnya kenapa kita perlu dicintai Nabi Muhammad. Saya belajar untuk bisa jadi seseorang. Saya berusaha semampu saya, apa yang saya bisa, buat bisa jadi seseorang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Karena kalau mau jadi hamba yang diterima di sisi Allah, mau jadi hamba yang amal solehnya diterima di sisi Allah, rasanya saya jauh untuk bisa jadi hamba yang semacam itu. Saya perlu Nabi Muhammad. Kita semuanya perlu Nabi Muhammad. Bu, Kak, Dek, Nak, kalian semua perlu Nabi Muhammad. Biar bisa membawamu kepada Allah. Biar bisa menghantarkanmu kepada Allah. Kita semua perlu Nabi Muhammad. Ini kalau bicara mau pantes-pantesan, pantesan Allah ridho apa Allah murka sama kita? Pantesan Allah murka sih. Ibadah berantakan, dosa rajin benar. Bisa tahajud sehari 2 hari, habis itu seminggu kagak. Iya. Mana orangnya? Baca Al-Quran nungguin sampai ketemu Ramadan. Habis selesai Ramadan, Qurannya ditaruh sampai berdebu. Ada yang begitu? Mana orangnya? Rajin sholawatan cuman kalau diingetin. Giliran udah nggak lagi diingetin sama ustazahnya, pulang ngaji bu rajin sholawatan. Habisnya itu bubar tuh sholawatannya. Betul begitu? Belum lagi ditambah dengan dosa mata iya, dosa telinga iya, dosa mulut apalagi. Luar biasa. Luar biasa. Gitu kamu mau minta diterima sama Allah Subhanahu wa taala, diterima apanya? Diterima dosamu gitu? Betapa sangat takutnya kita, Bu. Betapa sangat mengkhawatirkannya keadaan kita, Kak, Dek. Betapa sangat genting dan daruratnya sebenarnya keadaan-keadaan kita ini. Belum lagi ada tuh ibu-ibu tuh. Kurang ini, kurang itu, duitnya nggak ada, akhirnya kemudian pinjol. Ditagih sana, ditagih sini, akhirnya kemudian dia pun kalap, dia ngambil judol. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kurang banyak apa dosamu sampai ngambil riba? Tidak tahukah kamu betapa murkanya Allah kepada pelaku-pelaku riba? Sampai-sampai dalam Al-Quran, Bu,
Dosa yang diancam diperangi sama Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Baca Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an hanya ada dua dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalau kamu nggak berhenti aku perangin kamu. Dosa yang pertama, dosa bunuh nabi. Ada nabi diutus sama Allah malah dibunuh sama kaumnya. Dosanya kata Allah, kamu bunuh nabiku, aku mengajak perang dirimu. Pantes dong. Dosa yang kedua, dosanya riba. Kalau kamu ambil riba, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu nggak berhenti juga, fa ilam tantahu fa'dzanu biharbin minallahi ta'ala wa rasulih. Kalau kamu nggak berhenti utang-utang riba, aku akan ajak perang dirimu itu. Makanya kalau kamu bilang, kok hidup saya sengsara mulu ya? Lah iya, orang utang mulu. Gimana mau nggak sengsara orang yang diperangi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, saya sangat berharap ibu-ibu yang senang ngaji, tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Ustazah kan susah banget tinggalin dosa. Sekurangnya dosa-dosa besar lah kamu tinggalkan. Dosa besar itu kan gak banyak kan Bu. Zina, insya Allah saya berharap yang hadir di sini semuanya terjaga. Termasuk juga kita doakan anak keturunan kita, orang-orang yang kita sayangi, semoga Allah jauhkan dari zina. Minum-minuman keras, saya juga yakin ibu-ibu kagak dah. Enggak kan Bu? Enggak pada mabok kan? Kalau mabok palingan lagi hamil. Apalagi dosa besar? Narkoba misalnya. Enggak kan? Enggak ada yang teler ini kan? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, paling telernya karena belum sarapan. Kok saya geliengan ya? Oh, rupanya tadi belum sarapan. Ibu-ibu sekalian, dosa besar lah seenggaknya kamu tinggalkan. Termasuk diantaranya adalah riba. La'anallahu akilur riba wa mukila wa katiba wa syahidah. Allah melaknat orang yang makan riba. Allah melaknat orang yang diberi makan dengan uang riba. Allah melaknat yang menulisnya. Allah melaknat para saksi-saksinya. Maka bertaubatlah dari riba. Segera selesaikan hutang-hutangmu tersebut jika memang ada. Tutupin hutang riba. Dan jangan berhutang-hutang lagi sesudah itu. Gak apa-apa Bu, hidup sederhana. Yang penting gak punya hutang. Ibu-ibu sekalian, ini saya kasih tahu ya. Sesedikit apapun rezeki yang Allah kasih, cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun rezeki, gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidupnya aman, damai, jangan banyak gaya. Jelas? Gak apa-apa kok kamu gak punya HP kayak yang dipunyain sama saudaramu. HP-nya masih HP yang jadul aja gak apa-apa, orang ibu juga kagak ngerti. Sering tuh di pengajian HP-nya bunyi, kagak bisa berhentiinnya. Pas nanya sama sebelahnya, ini catatannya ada nggak sih nata wasalnya ustazah nih? Oh ada. Di mana? Di Instagram. Belinya di mana? Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, nggak apa-apa kok. Kamu nggak pakai seragaman kayak yang dipunyain teman-teman kamu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan sampai seragam tahun lalu belum lunas dia ambil lagi seragam yang sekarang.
Ini banyak yang pakai seragaman nih. Udah lunas belum tuh? Jangan ditambahin lagi dosanya. Insya Allah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, karenanya untuk orang-orang semacam kita ini Bu, yang punya dosa-dosa kecil juga banyak ya Bu ya. Dosa besar sih kita taubatin, tapi yang kecil-kecil nih kan masih terus aja kita kerjain. Betul nggak? Ngelihat tetangga aneh dikit dikomentarin. Ada yang suka begitu? Mana orangnya? Saya. Ada tetangga pulang malam dikit dikomentarin. Ada orangnya. Masya Allah. Kita perlu Nabi Muhammad untuk menghadirkan kita, membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Kita perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu Nabi Muhammad cinta kepada kita. Kita perlu dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat bikin kita naik kepada Allah, bikin kita selamat di hadapan Allah, bikin kita disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu baginda kita Nabi besar Muhammad. Karenanya Bu, Nabi ngajarin, dengerin, awalilah doa kalian dengan salawat padaku. Akhirilah doa kalian dengan salawat padaku, karena Allah akan menerima salawat kepadaku. Masakah Allah terima depan belakang dan ditolak tengah-tengahnya? Kata Nabi gitu. Sebab manusia yang paling diterima sama Allah adalah Nabi Muhammad. Sebab manusia paling dicinta sama Allah adalah Nabi Muhammad. Karenanya Nabi Muhammad tahu nih umatnya punya banyak salah, umatnya punya banyak dosa. Nabi Muhammad ngasih ajaran, deketi saya, banyakin baca salawat pada saya, itu pasti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita perlu untuk dicintai sama Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad paling tercinta di sisi Allah. Itu satu. Sebab yang terakhir, yang kedua, kenapa kita perlu dicintai sama Nabi Muhammad adalah karena, Bu, ini pada berisik banget, saya pulang aja apa ya? Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kenapa? Kenapa kita perlu dicintai sama Nabi Muhammad? Sebabnya adalah karena Nabi Muhammad sayangnya kepada kita luar biasa. Karena Nabi Muhammad sayangnya kepada umatnya luar biasa. Karena Nabi Muhammad syafaatnya besar kepada kita. Karenanya kita perlu buat disayangi sama Nabi Muhammad, dicintai sama Nabi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad tuh cintanya besar kepada umatnya, muat buat semuanya. Nih kita nih, sekeluarga kita, tetangga kita semuanya muat. Muat buat disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman masalahnya ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Tetap aja. Mau banyaknya kayak apa, ada juga yang dapat, ada juga yang nggak dapat. Kalau orangnya menjauh nggak mau datang, ya gimana bisa disayang?
Gimana bisa dimuat kalau dianya bahkan gak mau mendekat? Karenanya kita perlu buat mendapatkan cintanya Nabi besar Muhammad. Nabi, Bu, nih dalam kehidupan kamu nih, sepanjang hidupnya Nabi sudah banyak beristighfar buat kamu. Nabi saat sakaratul mautnya bahkan masih tetap mendoakanmu. Sampai di dalam kubur pun sekarang Nabi Muhammad masih tetap mendoakan dirimu itu. Mendoakan umatnya. Tapi apakah kamu termasuk di antara yang didoakan sama Nabi? Tergantung dari bagaimana kamu kepada Nabi besar Muhammad. Nabinya akan berjuang buat kamu sampai di titik darah yang penghabisan. Tapi kamunya gimana sama Nabi Muhammad? Jadi betapa sangat perlunya kita untuk dicintai sama Nabi Muhammad. Karena Nabi yang paling dicinta sama Allah. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya, sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Sekarang gimana caranya nih? Biar kita dapat cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah paham betapa sangat perlunya kita sama Nabi Muhammad. Cuman masalahnya bagaimana cara kita buat dapat cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kamu kalau kepengen dapat cintanya Nabi Muhammad, yang taat, perintah-perintah Allah jalanin. Itu cara buat dapat cintanya Nabi Muhammad. Bu, kalau kamu punya suami kamu sebenarnya cinta sama kamu, tapi kamu tuh nggak taat sama suami kamu. Disuruh jangan pergi, kamu pergi. Disuruh masak, kamu malah mainan HP. Disuruh kamu buat, saya nggak suka kamu pakai baju yang ini, dipakai mulu. Orang siapapun, kayak gimana pun sayangnya, ibu-ibu saudari sekalian, itu kalau nggak ditaatin, Bu, males jadinya. Dia bisa berpaling dan kemudian meninggalkanmu. Wah, ibu mertua datang. Ini kayak saya nih. Saya sayang sama ibu-ibu, Tapi misalnya udah dibilangin bolak-balik sama panitia tadi, jangan foto, jangan video. Tahu-taunya ada yang nggak nurut. Lah kan jangan salahin siapa-siapa. Kalau saya jadi nggak sayang sama orang tersebut. Kan begitu? Ya, karena ibu-ibu saya sekalian, orang tuh kamu kepengen dapetin cintanya seseorang, taati apa yang dia perintahkan kepadamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintahnya jangan ditinggalin. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Tutup aurat jangan tinggal. Disuruh bakti sama orang tua, jangan durhaka. Dosa-dosa yang dilarang jangan dikerjain. Dilarang riba, jangan riba. Apapun yang diperintahkan sama Nabi Muhammad, kita akan katakan sami'na, kami dengar dan akan kami patuhi wahai Rasulullah. Begitu. Sebaliknya, Bu,
Mau orangnya kayak gimana pun, mau dosanya kayak gimana pun banyaknya, kalau dia taat kepada Nabi Muhammad, Nabi masih sangat mungkin untuk sayang dan cinta kepada orang tersebut. Jadi nomor satu, kalau kamu pengen dicinta sama Nabi Muhammad, nomor satu caranya adalah taat. Taat. Beradalah di jalan Allah, taatilah Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau kamu pengen dicintai sama Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, rasa tuh dibalas rasa yang sama. Kalau kamu udah taat, kamu harus punya yang keduanya, yaitu cinta. Taati Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebisamu mencintai seseorang. Sebisamu mencintai seseorang. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, kalau kamu pernah dalam hidup ngalamin masa kamu jatuh cinta sama seseorang, sampai mau tidur nggak bisa tidur karena kepikiran dia gitu, sampai mengalir air mata kerinduan kepadanya. Misalnya ada pengantin baru beberapa hari, suaminya kemudian pergi untuk kerja, sampai dia nggak bisa tidur, kangen sama suaminya. Bu, kamu bisa secinta itu sama seseorang, maka cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Jadikan orang yang kamu cintai, kamu rindukan itu adalah bagindamu Nabi besar Muhammad. Cintai Nabi, rindui Nabi. Kalau kamu punya rasa kayak begitu, Nabi pun punya rasa kepada dirimu itu. Ustazah, saya kok nggak bisa ya Ustazah, karena kan saya nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Bu, cinta tuh nggak perlu ketemu, perlunya kenalan, pendekatan. Kenali, dekati, nanti bakal cinta. Ya kamu susah mau cinta sama Nabi Muhammad kalau yang tiap hari kamu dengarkan, tiap hari kamu buka, tiap hari kamu simak adalah urusan siapa calon-calon yang akan naik, siapa yang kamu pilih. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi sampai segitunya kamu ngomongin politik kayak sok kenal aja, kayak sok ngerti aja. Ya Bu ya, ibu-ibu sekalian, kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih zaman sekarang nih, adik-adik banyak yang menggilai aktor-aktor drama Korea. Emang pada pernah ketemu? Enggak pernah ketemu. Tapi segitunya di HP isinya fotonya orang itu. Di dinding dipasang juga, sebelum tidur ngeliatin mukanya, apa kabarnya dia ya. Ya ampun. Dek, bangun, tidurmu terlalu nyenyak. Cintai saja yang pasti akan bermanfaat untukmu, bagi dunia dan akhiratmu. Namanya Nabi Muhammad. Sayangi dan cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan jelas membawa kemanfaatan bagi dirimu itu. Cintai Nabi. Kamu pengen dicinta sama Nabi Muhammad, cintailah Nabi Muhammad. Yang ketiga, kamu pengen dicintai sama Nabi Muhammad, saudariku sekalian yang saya muliakan, sayangi umat Nabi Muhammad.
Yang sayang sama suami sebab suamimu adalah umat Nabi Muhammad. Yang sayang sama anak sebab anakmu adalah umat Nabi Muhammad. Yang sayang sama orang tuamu sebab orang tuamu adalah umat Nabi Muhammad. Sayangi sahabat-sahabatmu, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Jangan jahat sama orang. Jangan jahat sama orang, Bu. Tapi dia jahat sama saya, Ustazah, yang gak apa-apa. Biarin orang jahat sama kamu, kamunya jangan. Dia menzolimi saya, Ustazah. Saya nggak zolim sama dia. Saya cuma balas keburukan dia dengan keburukan yang setimpal. Bu, urusan balas membalas biarin jadi urusan Allah. Biarin jadi urusan Allah. Tapi kamu nggak usah ikut campur. Kamu gak usah jadi kompor buat Allah SWT. Ya Allah, saya udah dijahatin sama dia, Allah, balaslah dia ya Allah. Jangan. Kalau kamu minta dia dibalas sama Allah, jadinya kamu jahat. Jangan jahat sama siapapun. Insya kalau ada yang berbuat salah padamu, maafkan. Kalau ada yang menzolimimu, lupakan. Gak apa-apa, tenang. Bisa jadi kejahatan orang lain kepadamu saat ini adalah balasan dari kejahatanmu di masa lalu. Kan kamu bilang perbuatan pasti dibalas. Bisa jadi yang sekarang adalah balasan bagi kamu. Coba kalau lagi dijahatin sama orang diinget-inget. Iya nih kayaknya saya dulu pernah nih jahatin orang. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Yang saya ingat maupun yang saya udah lupa. Ampuni pula dosanya dia ya Allah. Jadikanlah pemaafan saya untuknya sebagai sedekah saya kepada orang tersebut ya Allah. Gitu enak. Lupakan kemudian. Kenapa? Sebab orang tersebut adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berbuat baiklah pada seluruh umat hingga nabinya umat menyayangi dirimu. Insyaallah. Yang terakhir, pengen dicintai sama Nabi Muhammad, saudariku sekalian, perbanyak sholawat. Perbanyak sebut-sebut nama Nabi Muhammad. Perbanyak baca maulid Nabi Muhammad. Perbanyak membaca puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Akan membuatmu menjadi mungkin memiliki kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat padaku sekali, Allah akan bagi padanya rahmat 10. Siapa yang bersalawat padaku 10, Allah akan bagi padanya rahmat 100. Siapa yang baca salawat padaku 100, Allah akan bagi padanya rahmat 1000. Siapa yang baca salawat padaku 1000, akan bersentuhan bahunya dengan bahuku di akhirat nanti. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat tempatnya denganku di akhirat adalah yang paling banyak baca solawatnya kepadaku. Mari kita akhiri majlis kita dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Kita baca solawat tibil kulub 8 kali. 5 kali tanpa nada, 3 kali dengan nadanya. Biar ibu-ibu pulang-pulang bawa syafaat Nabi Muhammad.
Boleh yang masih ada air, boleh dibuka airnya, nanti kasih minum anak-anaknya. Yang nggak punya air, jangan ngambil air tetangganya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga semuanya disehatkan. Zahir batinnya semua disehatkan. Disehatkan badannya, disehatkan pikirannya, disehatkan hatinya. Hati yang sehat tahu siapa yang harus dia cinta. Hati yang sehat tahu siapa yang harus dia cinta. Karenanya kita akan baca sholawat, minta agar hati kita semuanya disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hati anak-anak kita, hati suami kita. Kesehatan semoga diberikan kepada kedua orang tua kita, kepada semua orang-orang yang kita sayangi. Zahir batinnya sehat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi sifat wa nuril absar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi alawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة ابنة الشفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما